Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan baik semua ya dan semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Walaupun pembelajaran yang kita lakukan adalah pembelajaran daring. Oke, sebelum memasuki pelajaran, kita berdoa dulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran. Coba anak-anak perhatikan gambar yang berbentuk lingkaran pada PowerPoint di samping. Ada roda sepeda, ada DVD, ada flower crown, ada uang logam, dan ada cake yang semuanya berbentuk lingkaran. Anak-anak tahu tidak pengertian dari lingkaran? Jadi, lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada garis bidang datar yang semuanya berjarak sama dari titik-titik tertentu. Titik ini disebut pusat lingkaran. Kumpulan titik-titik tersebut jika dihubungkan membentuk suatu garis lengkung. Nah, apa aja sih hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran? Hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran adalah jari-jari, busur, tali busur, diameter, apotema, dan lain sebagainya. Anak-anak coba perhatikan bagian-bagian lingkaran. Yang pertama ada jari-jari. Kalau kita lihat dari gambar, yang di tengah itu adalah titik pusat ya anak-anak. Nah, jari-jari adalah segmen garis yang menghubungkan titik-titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Panjang jari-jari atau R sepanjang segmen garis tersebut. Kemudian ada busur. Busur adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Terlihat di gambar, di situ kan ada dua jari-jari nih yang terhubung dengan garis lengkung. Nah, garis lengkung inilah yang disebut dengan busur. Selanjutnya ada tali busur. Tali busur merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Bisa kita lihat di gambar ya anak-anak. Jadi kalau tali busur itu tidak terhubung dengan titik pusat ya anak-anak. Lanjut ke apotema. Apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Pada intinya, garis yang disebut dengan apotema tidak terhubung pada lingkaran ya. Namun, garis yang menghubungkan antara tali busur dengan pusat lingkaran. Kita lanjut ke juring. Juring merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Kalau di gambar, daerah yang disebut juring itu warnanya pink ya anak-anak. Di gambar terlihat jelas bahwa ada dua jari-jari yang dibatasi oleh busur. Ada juga nih namanya tembereng. Tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Kalau di gambar, daerah yang disebut dengan tembereng berwarna biru ya anak-anak. Terlihat jelas di gambar bahwa tembereng dibatasi oleh busur dan tali busur. Ibu harap anak-anak paham ya. Oke, kita lanjut ke gambar lingkaran yang kedua agar anak-anak lebih paham ya. Ada namanya diameter nih anak-anak. Tahu tidak diameter itu apa? Jadi, diameter merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran. Coba kita perhatikan gambar. Nah, di gambar tersebut kan ada garis berwarna biru. Garis tersebut disebut dengan diameter. Karena dari A sampai ke B itu garisnya melalui pusat lingkaran. Kemudian ada keliling. Keliling atau K merupakan busur terpanjang pada lingkaran. Coba perhatikan gambar kalau dari F ke G itu namanya busur. Tapi kalau F muter sampai ketemu F lagi itu adalah busur terpanjang pada lingkaran yang kita sebut dengan keliling. Dan yang terakhir ada luas nih anak-anak. Luas merupakan daerah dalam yang dibatasi lingkaran. Jadi daerah yang berada di dalam lingkaran itu dinamakan luas ya anak-anak.
Anak-anak, Ibu ulang kembali penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran ya. Gambarnya sambil diperhatikan ya anak-anak. Jadi, O adalah titik pusat, AB adalah diameter yang bergaris warna biru, OC, OF, dan OG adalah jari-jari, AD adalah tali busur yang bergaris warna kuning, BC adalah busur yang bergaris warna hijau, OE adalah apotema, tembereng daerahnya berwarna kuning, dan yang terakhir ada juring daerahnya berwarna biru. Ibu harap sampai sini anak-anak paham ya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran. Nah, sebelum lanjut ke contoh soal, Ibu mau ngasih tahu ke anak-anak kalau rumus dari diameter adalah 2 dikali jari-jari, sedangkan rumus dari jari-jari adalah setengah kali diameter. Nita ingin membeli cake untuk kado ulang tahun ibunya. Cake tersebut berukuran 30 cm. Hitunglah jari-jarinya. Bagaimana cara menjawabnya? Pertama-tama, kita harus memahami soalnya. Di soal ada kalimat cake tersebut berukuran 30 cm. 30 cm itu apa sih maksudnya? Jadi 30 cm itu adalah diameter dari cake ya anak-anak. Kemudian kita harus tahu nih rumus dari jari-jari. Rumusnya adalah R sama dengan setengah dikali 30 cm. Berapakah hasilnya? Jadi, jari-jari pada cake tersebut adalah 15 cm. Sampai sini paham ya anak-anak? Jadi itulah penjelasan dari materi kita pada hari ini tentang hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran. Sekian penjelasan dari Ibu. Ibu harap anak-anak dapat memahami apa yang telah Ibu jelaskan. Jika anak-anak belum paham atau ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di platform Google Classroom ya anak-anak. Ibu juga berharap anak-anak selalu jaga kesehatannya ya, karena kesehatan itu sangat penting untuk membuat kita lebih fokus dalam belajarnya. Tetap semangat ya anak-anak, walaupun pembelajaran kita hanya bisa dilakukan secara daring. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.